ketiga ya. Kita sudah masuk di minggu Advent yang ketiga. Nah, kita mau ibadah lagi, ibadah online ya. Untuk itu adik-adik semuanya, untuk memulai ibadah kita bernyanyi bersama-sama. Kami puji dengan riang, semuanya bangkit berdiri. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita. Ya adik-adik, kakak undang kalian semua untuk berdoa bersama di dalam hati kita masing-masing. Mohon pimpinan Tuhan di dalam ibadah minggu pagi hari ini. Kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setiamu, Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Sama-sama kami ucapkan, Ya Allah, kasihanilah. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan 10 perintah Allah. Nah, sebelum mendengarkan 10 perintah Allah, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu ALKITAW. Adik-adik, mari kita mengucapkan ke-10 firman Tuhan ya. Mulai dari titah yang pertama. Ayo sama-sama kita sebutkan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku.
Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari adik-adik, sekarang kita mau berdoa mohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kakak Yanti undang semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi hidup ini adalah kesempatan. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memberikan kami berkat yang selalu baru setiap hari. Pada pagi hari ini Tuhan, kami
datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kami, karena kami mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus senantiasa menjagai, memberikan kami kesehatan hingga saat ini. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini, di minggu Advent yang ketiga ini, di mana kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kami yang memberikan kepada kami sukacita yang besar. Maka Tuhan, pada pagi hari ini terimalah doa, ucapan syukur kami melalui puji-pujian dan doa kami. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami berdoa buat setiap adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Tuhan jagai mereka, lindungi mereka, berikan kesehatan, berkati mereka Tuhan Yesus di dalam mereka menjalani proses belajar mengajar dari rumah. Biarlah Tuhan yang menjagai mereka senantiasa. Berkati Tuhan jika ada yang sedang sakit, berikan kesembuhan. Berkati juga Tuhan setiap orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami. Jika ada yang sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami memohon Tuhan untuk memohon pengampunan dosa, karena Tuhan banyak tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amat terlebih juga Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami setiap hari, di rumah, kepada mama dan papa, kepada abang, kakak, adik, kepada saudara keluarga. Tuhan, kami banyak melakukan yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati keluarga kami, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka kami datang kepadamu untuk memohon pengampunan dosa. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan sesama dosa nami. Sesama dosa nami, song panesa nami, dosa nidonga nama dosa Tuhami. Amin. Adik-adik, ya silakan duduk adik-adik. Iya, kita akan mengucapkan ayat hafalan kita atau epistel kita pada ibadah kita pagi hari ini. Alkitabnya sudah dipegang? Sudah. Sekarang buka Alkitabnya, buka dari kitab Matius. Perjanjian Baru kitab Matius 25 ayat 13. Sudah dapat? Sudah. Yuk, Matius 25 ayat 13. Sama-sama kita mengucapkan ya, semuanya yang sudah bisa baca. 1, 2, 3. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sekali lagi ya, 1, 2 ya. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi ya sebelum kita mengucapkan Laudator. Ya, ya kita nyanyi sama-sama. Hosiana
Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Ya, adik-adik siapkan persembahannya. Ya, kakak itu mau ingatkan kembali nih. Ya, sepertinya belum ada nih adik-adik sekolah minggu yang datang ke gereja untuk menyerahkan persembahannya. Ya, setiap hari Kamis kakak sekolah minggu tunggu ya jam 7 malam untuk menyerahkan persembahannya. Ya, sekarang kita mau bernyanyi bersyukur kepada Tuhan sambil adik-adik mengumpulkan persembahan. Bersyukur kepada Tuhan.
Silakan kita saksikan bersama-sama, oke? Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, datanglah mempelai itu. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Oke adik-adik, sudah nonton tadi filmnya tentang gadis, 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ya adik-adik ya. Nah, dari film tadi ya, kita akan memetik satu pembelajaran. Kita akan mengambil intinya ya. Kita harus tahu apa sih yang tersedia di dalam, apa sih yang harus kita ketahui dari cerita film tadi itu ya. Di sini sebagai anak Allah kita harus siap, sedia menaati Allah ya, perintah Allah. Terus pelita, tahu nggak pelita? Pelita itu lampu ya, tadi dibilang lampu ya. 5 gadis bawa pelita tapi dibawa persediaan minyaknya. Lampu itu kan pakai minyak ya, jadi kalau habis jadinya padam. Si 5 gadis bodoh dia bawa lampu tapi nggak bawa persediaan minyak ya. Kita kan nggak tahu sampai jam berapa mempelainya datang tadi kan, sayangnya akhirnya lampu mereka padam, mereka pergi mencari. Ternyata lama mereka mencarinya, mempelainya keburu datang, tutup pintu, nggak boleh masuk. Nah, di sini kakak mau pesan kepada adik-adik ya, semua orang harus siap. Adik-adik siap nggak menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Siap kan? Ayo, kakak siap. Adik-adik sebagai anak Allah, sebagai orang percaya, sebagai yang kita imani Tuhan Yesus, kita harus siap ya, siap menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya. Lalu yang kedua, nah, setiap orang harus siap sedia menjaga imannya dan bertumbuh di dalam Tuhan.
tergoda, ya. Kita harus tumbuh iman kita. Ya, kita Indonesia, Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya sayangnya, itu dia. Yang ketiga, setiap orang harus memperlengkapi diri untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus. Kita harus memperlengkapi diri kita, ya, seperti gadis-gadis yang bijaksana tadi. Mereka memperlengkapi diri mereka dengan apa? Membawa minyaknya. Nih, siapa tahu nanti sampai jam berapa nggak tahu datang itu mempelainya, mati lampu kami. Nah, ya, akhirnya apa? Si 5 gadis bodoh udah dapat lampu, udah dapat minyak, ternyata mereka ditolak masuk. Jadi adik-adik, kakak pesan nih, amanat dari cerita hari ini adalah sebagai anak sekolah minggu, kita hendaknya bertumbuh di dalam Tuhan. Itu ya satu pesan kakak. Kita sebagai anak sekolah minggu harus bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan perkataan kita harus perkataan yang diingat Tuhan. Perbuatan kita haruslah perbuatan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Tingkah laku kita haruslah tingkah laku yang sesuai dengan perintah Tuhan. Anak sekolah minggu, ya. Yang kedua, setia menanti kedatangan Allah. Kita nggak tahu kapan itu datangnya. Kita nggak tahu, tapi siap nggak kita menunggu kedatangannya? Tiba-tiba datang, kita harus siap. Ya sayangnya, jadi ada 2 pesan kakak di sini. Yang pertama, anak sekolah minggu harus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, anak sekolah minggu harus setia menanti kedatangan Allah. Kakak juga siap. Semua orang yang percaya harus siap. Oke adik-adik, itulah cerita kita pada pagi hari ini, yaitu 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Oke? Amin. Sekarang kita mau berdoa untuk menutup cerita firman Allah hari ini. Yuk kita bersatu dalam doa. Bersatu di dalam doa untuk menutup firman Tuhan pagi hari ini. Yuk, sikap sempurna ya sayangnya. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat firman Tuhan di pagi hari ini ya Bapa. Biarlah kami tumbuh iman kami di dalam Tuhan, dan biarlah kami Tuhan tetap berjaga-jaga menunggu kedatangan Tuhan. Kami siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami yang mendengarkan firman ini dan jadikan kami anak-anak yang Tuhan berkati. Ampuni segala dosa dan salah kami Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan dan dapat menerima firman Tuhan dan dapat menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah Bapa di surga. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa semuanya berdiri. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Pada anak sekolah minggu HKBP Werakas, saya mengucapkan selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.